Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengurus seluruh alam, yaitu makhluknya. Hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah kita nasta'inu, memohon pertolongan ala umuri dunya, baik urusan dunia waddin maupun urusan agama atau urusan akhirat. Ya. Yang mana urusan agama, alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu petunjuk. Hanya banyak orang yang mendapatkan petunjuk tetapi belum mendapatkan taufik. Jadi hidayahnya sudah ada, taufiknya belum. Itu. Kalau hidayah itu kan petunjuk. Kalau taufik itu petunjuk untuk melaksanakannya. Jadi taufik itu, kalau kan banyak orang tahu bahwa, maaf, misalkan tahajud itu pahalanya hebat. Oh, tetapi tidak melaksanakan, berarti dapat hidayah dia, iya, tetapi belum dapat taufik. Kalau udah melaksanakan istiqomah udah dapat taufik. Ya. Banyak orang yang mendapatkan petunjuk bahwa ini teh ini gitu. Tetapi kalau tidak melaksanakan, contoh gini lah. Kita menuju suatu tempat, kita mencari petunjuk di Google Map atau non Google Map lah gitu ya. Nah, kemudian kata Google Map ini tenurutan ke Makarampe gitu, rek tersesat wajar we. Itu dia dapat petunjuk tapi itu diturutkan, nah itu teh. Jadi dia dapat hidayah, tapi itu dapat taufik gitu. Gitu. Nah, jadi siapa sih orang yang dapat taufik gitu ya? Ya, yang dapat taufik ya istrinya Pak Taufik ya jelas. Alhamdulillah ya, alhamdulillah alladzi wafaqa, siapa yang akan mendapatkan taufik itu man syaa, orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa? Tadi kata Rasul mayyuridillahu bihi khairan, orang yang akan diberikan oleh Allah kebaikan, berbagai kebaikan, yufaqihu fiddin, dia akan mengerti tentang agama. Gitu. Jadi orang yang akan mendapatkan petunjuk atau taufik, maaf, akan mendapatkan taufik, dia akan melaksanakan ajaran-ajaran Allah gitu. Min ibadi itu mansa, Allah sudah menentukan. Min ibadi dari hamba-hambanya gitu. Tapi tetap Allah memberikan tanda-tanda, ciri-ciri orang yang mendapatkan taufik gitu. Ya, yang mendapatkan taufik jelas pasti wanita, jelas. Satu apa? Li'adai afdali ta'ati. Yang pertama kata ulama gini. Jadi orang yang akan mendapatkan taufik itu, ciri orang yang mendapatkan taufik ya, cirinya. Satu, li'adai afdali ta'ati. Yang pertama, yang paling utama juga yang pertama, dia itu akan mencari ketaatan yang paling afdol. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ketaatan yang paling afdol atau memilih ketaatan yang paling afdol, itu dia sudah mendapatkan taufik. Contoh, lah nggak usah di masjid atau sholat mah di rumah juga sah, oke sah, tapi lebih afdol di. Nah kalau orang yang sudah mencari yang lebih afdol, dia mendapat taufik. Loh, di masjid oke lah, di masjid tapi sendiri aja juga nggak apa-apa ya, tetapi berjamaah lebih afdol. Ya berjamaah tapi aku kan di belakang barisannya, kata Rasul barisan yang pertama lebih afdol. Orang yang mendapatkan taufik itu cari yang lebih afdol, di depan pun yang dekat imam yang paling afdol gitu, maka berburulah dekat imam gitu. Bahkan ketika imam takbir, dia sudah siap di belakang gitu. Duluan adannya, orang yang adan yang duluan ke masjid itu lebih afdol. Itu cari afdol gitu. Jadi orang yang mendapatkan taufik yang pertama, dia mencari apapun yang paling afdol pasti. Oke. Kita di dompet, di saku ada uang tuh.
50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kalau kita sedekah yang paling abdol yang mana? 50.000 ya. Nah, orang yang mendapat taufik itu yang paling abdol yang mana, diambilnya itu. Oke. Ya, itu yang orang yang paling abdol seperti itu. Ya, Pak Ustadz, yang penting ikhlas. Iya, betul. Jadi Allah tidak melihat besar atau kecilnya, yang penting ikhlas. Pak Ustadz, saya mah yang ikhlasnya 50.000, bagus. Daripada 2.000 nggak ikhlas. Ya, ini 50.000 yang ikhlas lah gitu. Nah, jadi orang yang paling abdol itu yang gimana gitu. Oke, gitu. Kita cari dunia, oke. Cari akhirat, mana yang abdol pas barengan. Kita gimana milihnya? Ya abdol akhirat. Gitu. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita itu yang berdoa ke Allah tuh jangan disibukkan oleh dunia gitu. Karena kalau disibukkan oleh dunia, akhirat akan ketunda-tunda, kata tolerkan gitu. Makanya mintanya kayak Nabi Ibrahim, itu hartanya banyak, tenang, sehingga ibadah itu tenang gitu. Cing loba dunia ngarah tenang ibadahna gitu. Kalau hartanya sedikit kan susah, orang sibuk gawe gitu. Ripuh gitu. Kalau kaya kan enak gitu ya. Jadi yang abdol gitu, yang abdol. Mana yang abdol gitu. Oh, saya kalau mau sholat pakai sorban lebih abdol daripada tidak pakai sorban, maka pakai sorban. Gitu. Banyak gerak dalam sholat dengan tidak bergerak dalam sholat, kecuali gerakan sholat itu lebih abdol, kita tidak banyak gerak. Maka pakai peci lebih abdol daripada tidak pakai peci. Kenapa? Karena ketika nggak pakai peci mungkin gini, ketika mau sujud atau paling gitu, ayo gitu. Tapi kalau udah ini udah gitu ya, paling abdol. Jadi orang yang mendapatkan taufik yang pertama, bukan istri Pak Taufik ya, yang pertama yaitu yang dia ada ya abdol taati. Jadi dia ingin taat yang mana yang paling abdol, dia gitu, kejar yang paling abdol gitu. Nah itu Masya Allah ya Karim, kadang-kadang gitu kita itu, saya tadi agak malu juga ya dibaca surah Al-Hajj ayat berapa ya, 40 berapa gitu. Kalau orang-orang yang hebat, orang-orang yang hebat yang akan mendapatkan magfirah dan rizqun karim itu di sana salah satunya gini. Dia sa'ung, dia jalan. Dia jalan di muka bumi, berkeliling di muka bumi, dia melihat keindahan alam, keindahan dari ayat-ayat Allah, tetapi mu'jizina hanjakal, sayang, dia mu'jizina. Apa mu'jizin teh? Jadi lemah dalam ibadah. Dia berjalan mengitari keindahan alam, dia healing, tapi mu'jizina. Ibadahnya mungkin mu'jizin. Jangankan ditambah, yang wajib aja dikurangi. Kan kadang syukur sapar. Boleh dong. Jadi 2, yang 4 dikosor, itu mu'jizin. Nah, itulah orang-orang yang disebut ashabus sa'ir. Kata Allah, itu akan dia yang mendapatkan ashabus sa'ir. Jadi dia berkeliling lihat keindahan Allah, tetapi semakin lemah, bukan semakin hebat imannya, semakin hebat ibadahnya, bahkan semakin lemah. Bogolah sunah teu dilaksanakeun atuh wajib ulah dikurangi atuh gitu. Gitu. Makanya itu kan boleh, ya boleh sih boleh, tapi kan mu'jizin itu lemah, seharusnya kan semakin hebat imannya. Jadi boleh kosor, boleh, nggak apa-apa, sholat kosor dan memang diperbolehkan, tetapi kan asa isin gitu ya, malu ya ketika ayat seperti itu ya, kita mengitari keindahan Allah tapi lakah ibadah kita lakah melemah gitu. Seharusnya kan semakin hebat, semakin semangat. Dikir hilang gitu. Nah, satu ya. Satu. Yang kedua, waktu sabu akmalil ibadah. Waktu sabu akmalil ibadah. Yang kedua, dia akan kasab teh, naon kasab teh? Mengusahakan
ibadahnya ingin paling sempurna. Gitu. Tadi paling afdol, sekarang ibadahnya berusaha ingin sempurna. Hatinya, dohirnya sekarang ingin sempurna. Contoh, misalkan kita, kesempurnaan sholat itu diawali dengan siwak, gitu misalkan. Diawali dengan dzikir dan seterusnya. Nah itu. Jadi orang-orang yang mendapat taufik itu usaha sekuat tenaga untuk ibadahnya sempurna. Zahir batinnya. Nah, ya tinggal kita sudah belum seperti itu. Kalau belum ya berarti belum mendapat taufik gitu. Oh, alhamdulillah saya kan udah mendapatkan sendiri gitu ya. Nama saya juga Taufik. Ya berarti saya dapat ya baru namanya mungkin ya. Baru namanya. Tapi mudah-mudahan itu kan doa orang tua itu. Itu tuh doa orang tua ingin mendapat. Ya Allah ya Karim. Jadi inginnya tuh sempurna. Akmalu sa'adat gitu. Ya sa'adat. Kemudian yang ketiga, ihtisabu akmali sa'adat. Yang ketiga itu dia mengusahakan kesempurnaan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bayang lagi. Jadi orang yang mendapat taufik itu dia akan mengusahakan kesempurnaan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tidak salah satunya. Gimana salah satunya? Contoh misalkan kita mengejar dunia lupa akhirat. Nah, itu bukan orang yang mendapat taufik. Atau mengejar akhirat lupa dunia, itu bukan. Jadi dua-duanya sempurnakan. Oke, contoh gini. Aduh, sugan teh saha gitu. Masyaallah. Jadi orang yang dapat taufik itu dia ingin sempurna, maka seimbang pemikirannya, tenaganya, fokusnya antara dunia dan akhirat itu seimbang. Oke lah gini, kita kerja sehari kira-kira rata-rata seberapa lah? 8 jaman lah ya, 8 jam. Nah untuk ibadah pun seharusnya jangan kurang dari 8 jam, seimbang berarti. Coba kita ukur lah, sholat 5 menit, dikir 5 menit, kali 5, 25 menit. Tambah dengan ngaji sampai nggak usah kali. Ya kan berarti nggak seimbang tuh, nggak seimbang. Seharusnya seimbang antara mencari dunia dan mencari akhirat itu seimbang. Itulah orang yang mendapat taufik. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i menyebutkan kalau kamu ingin bahagia dengan ilmu, ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu, ingin bahagia kedua-duanya dengan ilmu. Ya. Maka alhamdulillah kalau kita sudah seimbang. Minimal perasaan kita itulah. Perasaan kita untuk dunia dan akhirat seimbang. Contoh gini lah itu. Ketika kita mau kerja, jam segini pas mau kerja hujan besar. Kira-kira kerjanya berhenti nggak? Kena hujan? Enggak ya. Ada payung, pakai payung. Jas hujan. Tapi kalau mau ngaji atau mau sholat, hujan. Di rumah saja. Nah berarti itu seimbang tuh. libur. Berarti itu seimbang tuh. Itu seimbang antara mengejar dunia dan mengejar akhirat. Seharusnya kan seimbang. Kalau untuk ini. Dan kita kadang-kadang timpang. Kalau untuk dunia tidak ada batasan. Nggak ada jauh kejar gitu. Kalau untuk ibadah ya Allah ya Karimnya. Kadang-kadang kan masjid saja. Kalau pabrik itu pabrik atau tempat usaha kita, kantor kita jauh sejauh manapun asa dekat. Tapi kalau masjid, saat itu dekat segimana dekat pun asa jauh masjid. Asa berat gitu. Tilu tanya. Terus tilu Pak Taufik? Naon kaji? Pak Taufik kadang nami Taufik kadang. Jadi orang yang mendapat taufik itu udah 3 tuh. 3. Yang keempat, wa asyhadu an la ilaha illallah al-musannifu bi jami'il kamalat. Kita bersaksi
Kita bersaksi bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi orang yang mendapatkan taufik, kita meyakini bahwa Allah itu sempurna. Tidak mungkin ada kekurangan sedikit pun. Makanya tidak ada dalam hati itu bersitan seperti ini. Allah itu kuasa enggak sih? Kok Allah itu kenapa sih enggak nolong orang Palestina sih? Gitu. Kenapa sih gitu? Kalau kita menyebutkan hal-hal misalkan yang negatif, berarti Allah ada kekurangan. Enggak, orang yang mendapatkan taufik itu dia akan ke Allah itu yakin bahwa Allah itu maha sempurna. Maka kita subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan. Beda dengan manusia, termasuk Nabi. Kalau Nabi ada kekurangan, sama ada. Nabi pun ada kekurangan. Oke. Kalau sifat Nabi itu yang wajib ada berapa tuh? 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang mustahilnya 4 juga kan? Kidib, khianat, kitman, baladah, bodoh. Nah, yang jaidnya ada berapa? Yang jaidnya? Itu kan wajib. Kalau namanya wajib, kalau enggak tahu berarti dosa. Oh. Kacau. Ya, udah ngerti lila. Sidik, amanah, tabligh, fatonah kan? Kidib, khianat, tabligh, kitman, biladah. Nah, yang kita akan bahas yang tadi sambungannya, Nabi juga memiliki jaiz. Jaiz itu yang dibolehkan. Nabi itu ada atau tidak ada sifat tersebut boleh. Namanya apa? Arad basyariyah. Boleh kepada Nabi itu, Nabi dan Rasul itu memiliki sifat arad basyariyah, yaitu sifat kemanusiaan. Jadi Nabi wenang, jaiz memiliki sifat arad basyariyah, artinya sifat kemanusiaan. Itu yang jaiz. Nah, yang jaiz kadang-kadang jaiz bagi Allah cuma satu, jaiz bagi Nabi cuma satu, kadang-kadang lupa ya gitu. Atau Nabi ngerti gitu. Atau Nabi pernah dibahas pisan gitu. Mungkin hiji gitu intinya. Arad basyariyah itu contohnya apa? Ini maaf sekali. Ini kan sifat kemanusiaannya ya. Sifat kemanusiaan maksudnya Nabi suka makan, oke. Tapi makannya Nabi tidak akan seperti kita. Karena Nabi itu akan makan ketika lapar. Kalau nggak lapar nggak makan, ya makan. Kita mah bukan karena lapar, tapi karena ya makanan, abak. Gitu. Nabi mah nggak akan makan kalau tidak lapar dan akan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan nggak akan berhenti sebelum kenyang. Kalau Nabi itu berhenti sebelum kenyang, kalau kita tidak akan berhenti sebelum kenyang. Ya, Nabi itu makan, ya. Tapi makannya Nabi tidak seperti kita seenaknya kumaha nafsu. Nabi enggak. Nah, oke, itu yang biasa ya, yang biasa tidur, nikah, punya anak itu arad basyariyah, itu sifat yang boleh. Tapi boleh enggak Nabi enggak nikah? Boleh. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa kan enggak nikah. Enggak punya rumah, enggak punya pekerjaan tetap. Dia itu dakwah aja keliling. Boleh, enggak apa-apa, itu arad basyariyah. Jaiz. Oke. Sifat kemanusiaan yang agak kurang positif, misalkan negatif di Nabi. Contoh, Nabi sedang ada yang bertanya, maaf sekali, ini kan orang kurang mampu, orang miskin tuh, Nabi itu sedang ngobrol. Kemudian ada yang kaya, ada yang pejabat. Ya Rasul, oh ya gimana? Ya karena ngobrol dengan ini, ada pejabat langsung. Oh ya gimana? Sakit hatilah. Maka ditegur oleh Allah. Belum tentu orang yang kaya, orang yang pejabat tersebut masuk Islam, iman kepadamu. Ini yang jelas-jelas iman. Ditegur. Itu ada sifat manusia. Ya manusiawi lah kalau misalkan kita pun sedang ngobrol dengan yang biasa-biasa, ada atasan kita, oh gimana? Atau ada pejabatan gitu. Manusiawi itu. Tapi kalau manusiawi itu kan menyakiti orang lain. Kalau Nabi langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita kan nggak ditegur oleh Allah. Ini satu contoh lagi, misalkan Nabi ada sifat manusianya. Contoh gini. Ketika perang tuh, Nabi kan disabet oleh pedang oleh orang kafir, kemudian Nabi ngelok, pas disabet gitu ngelok,
si perahan gitu kan ke Nabi, kena ini giginya rontok dan dia marah langsung. Ini gimana dia mau selamat dunianya, selamat akhiratnya? Nabi yang mau mengajak kebahagiaan dunia dan akhirat saja disakiti, pasti dia akan celaka dunia dan akhiratnya. Turun ayat kan, apakah kamu yang memberi hidayah? Kata Allah, mungkin saja dia akhir hayatnya masuk Islam, ternyata betul jadi sahabat Rasul kan, yang paling hebat kan nanti. Dulu saya pernah menyakiti Nabi, sekarang saya yang membela Nabi, saya yang jadi backing Nabi kan gitu. Nah, itu jelas. Itu ada sifat kemanusiaannya ada. Contoh lagi, satu lagi, misalkan sifat kemanusiaan Nabi ini, misalkan ini kan sama kan keluarga ya. Nabi itu didatangi oleh para istrinya. Ya Rasul, engkau kan Nabi? Iya. Engkau kan Rasul? Iya. Engkau pasti diijabah doanya. Insya Allah, kata Nabi. Ya Rasul, boleh nggak? Apa sih? Boleh nggak berdoa? Aku kan sama. Aku juga perempuan ingin seperti tetangga. Maksudnya, kan tetangga kita bukan Nabi, tapi perhiasannya runcung. Aku enggak, kata istri-istrinya tuh. Kamu mau seperti yang lain? Ya sama ya Rasul, aku juga ingin. Nabi kan menundukkan kita. Setelah itu, ya Rasul, kan kau berdoa saja, pastikan Allah mengabulkan. Aku ingin kayak orang lain, katanya. Maka Nabi marahlah gitu. Kan marah itu gak sifat manusiawi ya. Ini sifat basariahnya maksudnya. Gini, kamu mau emas, mau perhiasan? Ya Rasul. Gini, pilihlah. Kamu mau milih Rasul atau mau milih orang kaya? Silahkan. Nabi itu pernah kan? Oh ya Rasul, ampun nggak jadi kan istri gitu. Nggak jadi itu. Rasul pernah kan marah. Nah, itu sifat manusiawi. Nggak apa-apa. Memang dan nggak salah memang, karena apa? Karena Nabi orientasinya lebih ke akhirat daripada dunia. Gitu. Kalau gitu nanti akan bagaimana coba kalau istrinya sekarang keren. Wah, umatnya lebih kan. Hubud dunianya yang dikhawatirkan oleh Nabi kan gitu. Itu sifat arad basyariahnya Nabi. Oke, kita kembali ke yang tadi apa? Orang ciri-ciri orang yang mendapatkan taufik itu meyakini atau bersaksi bahwa Allah itu sempurna. Tidak ada sifat kekurangan. Beda dengan manusia gitu maksudnya. Walaupun Nabi pasti ada kekurangannya, tapi Nabi itu dimaksum, artinya dijaga. Ada kesalahan sedikit saja langsung ditegur oleh Allah, jadi taubat, jadi langsung gitu. Termasuk contoh misalkan, maaf, sifat manusiawinya maksudnya ya, Nabi yang lain contoh, Nabi Sulaiman, ya Allah, berilah aku kerajaan yang tidak pernah ada sebelum aku dan sesudah aku. Dan itu manusiawi itu. Ingin kaya, ingin jabatannya hebat itu. Ya Allah, berilah aku, Nabi Musa, ya Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah supaya aku yakin. Itu manusiawi. Bukannya aku nggak yakin ya Allah, itu sifat manusia, tapi ya ingin paten aja keyakinanku gitu. Itu sifat manusiawi. Nggak apa-apa sih, akan nggak apa-apa. Nabi juga ada sifat manusiawi, hanya tidak seperti kita. Langsung ditegur oleh Allah ketika salah gitu. Nah, maka yang ke berapa aja? Kelima ya. Nah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul makhluqat. Dan kita yakini, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu makhluk yang paling sempurna. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu makhluk yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah. Abdulul makhluqat. Paling abdul dalam hal apapun. Dalam ibadahnya, efektivitas ibadahnya, kemudian apa, dalam hal semuanya, akhlaknya, sampai Allah juga mengagumi, bukan mengagumi ya, memuji itu ya, memuji Nabi, wa innaka la'alaka wa inna la'alaka khuluqin adim ya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung, kata Allah. La'alaka khuluqin adim ya gitu. Akhlak yang hebat gitu. Kenapa Nabi itu akhlaknya yang paling menonjol?
Itu kalau yang Nabi kan, kalau nabi-nabi yang lain kan yang menonjol itu mukjizat hisiahnya ya, mukjizat hisiah. Mukjizat hisiah itu mukjizat yang terpanca indera gitu. Tapi Nabi kita itu kan tidak terkenal mukjizat yang hisiahnya. Contoh misalkan, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, bisa memahami pembicaraan hewan. Berapa kali sih dalam sejarah dia bicara dengan semut 1 kali, bicara dengan burung hudud 1 kali, kan gak banyak kan? Mukjizat itu rata-rata kan sekali-sekali kan, gitu, rata-rata di Nabi itu sekali-sekali gitu. Mukjizat. Apakah Nabi kita nggak pernah bicara dengan hewan? Pernah. Ya, ketika ada onta yang lari sambil nangis datang kepada Nabi sujud, ya Rasul tolong aku. Kenapa? Tolong aku. Kenapa? Kenapa kamu nangis? Aku ingin disembelih. Hah? Ya wajar lah. Kamu kan hewan, kamu udah janji kepada Allah kamu mau disembelih. Ya Rasul, tapi aku kan baru melahirkan. Maksudnya apa? Ya aku baru melahirkan, anak saya kan yatim piatu, bapaknya tingkah mana? Nama lagi onta, tingkah mana bapaknya tuh? Saya nggak kasihan anak saya. Sepangkat hewan saja ya. Nah, kemudian terus gimana? Ya gimana deh, mungkin perlu ya, tuanmu itu perlu kamu. Ya tapi berilah mungkin seminggu atau 2 minggu, saya ingin menyayangi anak saya dulu gitu. Sedang berbicara gitu dengan Nabi, yang punyanya kan lari datang. Ya Rasul, itu onta saya. Ya silakan, ini bukan milik saya, hanya saya sedang ngobrol aja gitu. Gitu. Kenapa ya Rasul? Ini benar onta kamu? Iya ya Rasul. Kenapa kamu mau menyembelih? Ya Rasul, aku mau hajat. Ya aku sembelih. Enggak ada yang lain, enggak ada, baru punya anak yang baru kecil gitu. Tapi dia nangis, jangan dulu disembelih. Ya Rasul, kan engkau juga tahu, aku kan mau hajat, enggak ada lagi onta, enggak ada lagi yang lain, hanya cuma ini. Kata Nabi, kamu berjanji enggak akan menyembelih kalau aku kasih? Ya jelas ya Rasul. Maka lihat Nabi, dikasihlah oleh Nabi ontanya, onta tersebut jangan disembelih sampai anaknya besar. Ya naik kayu dikasih. Nabi itu solutif orangnya. Jadi Nabi itu memberikan solusi, bukan hanya dinoakan saja, bukan hanya jangan kasihan, enggak gitu, ya dikasih oleh Nabi. Udah, karena dia maaf agak kurang mampu juga gitu. Jadi nggak bisa membeli. Nabi bicara, ya awan terus memayungi Nabi kan? Itu biasa. Nabi kepanasan mayung. Kemudian Nabi sedang duduk, pohon memayunginya. Itu kan mukjizat Nabi. Nabi Musa tongkat memukul batu, keluarlah air, 12 mata air. Nabi pernah ketika jihad keluar dari sela-sela jarinya. Terus sampai habis mandi, habis minum, habis memasak, semuanya baru berhenti lagi. Pernah. Tapi Nabi kita nggak pernah terdengar mukjizat hisiah tersebut ya. Yang terdengar itu akhlaknya, Al-Quran, mukjizat. Kenapa? Karena akhlak yang agung itu melebihi semuanya gitu. Makanya kan sok lihat, sahabat ketika ditanya wajah Nabi bagaimana, nggak ada orang yang bisa menggambarkan Nabi secara persis. Kenapa? Karena saking agungnya Nabi, nggak berani melihat Nabi. Sahabat saja gitu. Jadi kan makanya sampai sekarang pun kalau menggambarkan Nabi cahaya aja, karena tertutup dengan keagungan, sinar nur keagungan Nabi gitu. Maka yakini kita, orang yang mendapatkan taufik akan mengagungkan Nabi, bahwa Nabi itu makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling hebat gitu. Makanya kita itu membaca sholawat dengan ajrih gitu ya. Maka lihat para ulama ketika marhaba, pas ketika Nabi membicarakan bahwa Nabi lahir, berdiri semuanya kan, itu menghormati. Berdiri itu di situ mengagungkan Nabi gitu. Cuma berdiri tapi nyandar gitu, kaki ke atas gimana gitu ya. Enggak, namanya mengagungkan. Makanya Nabi kan sudah mengatakan, barang siapa yang membaca selawat, walaupun aku sudah wafat, maka Allah kan menghadirkan selawat itu kepadaku. Siapa yang baca selawat, aku akan hadir.
gitu. Jadi ketika kita baca salawat, Nabi mah pasti hadir. Lihat, kita bukan hadir kayak kita fisiknya, bukan maksudnya. Diperlihatkan oleh Allah. Oh, sini. Semakin banyak salawat kita kepada Nabi, semakin kenal kita dengan Nabi, semakin mengagungkan Nabi gitu. Nah, itu orang yang mendapatkan taufik ya. Oke, ulang lagi ada berapa tuh ya? 1 tadi tenaunnya kode. Oh, li adai Abdul taat. Jadi dia ingin taat itu yang paling abdul. Mana yang paling abdul gitu? Yang paling abdul, yang paling utama gitu. Oh, saya sholat di rumah berjamaah, ya, tapi lebih abdul berjamaahnya di masjid gitu. Oh, saya sholat di masjid sendiri, tapi lebih abdul berjamaah. Oh, berjamaah juga paling abdul dekat imam gitu. Ya sekarang tuh pak boro-boro. Bahkan kata Nabi ya, barang siapa yang tahu tentang pahala adzan pasti akan berburu ya, berebut untuk ingin adzan. Kalau tahu pahalanya sampai ingin diundi. Tapi kan sekarang kita tidak tahu. Makanya adzan teh kena si eta we. Paling abdul gitu. Maksud yang paling abdul itu imam atau makmum? Di situ nggak ada imam atau makmum yang paling abdul. Yang paling abdul adalah khusyuk yang berjamaahnya. Bukan imam atau makmum, tapi imam jelas pasti lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena capeknya lebih. Suaranya harus ditinggikan, kemudian harus memimpin gitu. Yang pertama dilihat oleh Allah juga kan imamnya. Lihat imamnya. Khusyuk, udah yang lain dianggap khusyuk kan gitu. Jadi yang pertama dilihat imamnya, imam benar tuh, benar. Wah, yang lain mah enggak sudah dianggap benar gitu. Kita harus milih imam tuh yang paling hebat gitu. Oh, ini mah udah enggak hubudunya lagi, ini udah cintanya akhirat. Imamnya gitu, wah udah hebat gitu. Udah juhud. Oh, berarti udah makmumnya dianggap juhud semuanya gitu. Hebat ya. Makanya dulu mah imam-imam teh wah Masya Allah. Makanya ketika ada nabi, ada yang berani walaupun Nabi telat, ada yang berani jadi imam tidak berani. Kenapa? Karena Nabi yang paling dari hal apapun pasti Nabi yang paling, dari ilmu, dari amal, dari ketakwaan, dari semuanya pasti nggak akan berani. Gitu. Walaupun lama nggak datang, tetap kan kisahnya ada Nabi ya, ketika Nabi telat ya ke masjidnya Isya tuh, maghrib ya, mau sholat Isya tuh, kan sahabat sampai ngareluk tuh. Lama tuh. Nunggu dari maghrib ke Isya itu lama. Nabinya agak telat tuh. Mungkin 8:30 atau jam 9 baru datang. Ada yang nunggu kerek mah. Itunya. Anuin pas dongkap Nabi, komat. Langsung iqomah. Duduk teh. Yang tidur tadi nu karerek teh langsung sarolat. Atau sahabat muntah tidur teh kan yang enggak tidur protes. Ya Rasul, si teman tadi sare langsung sholat tuh wuduh heula. Gitu, nggak apa-apa kata Nabi. Jadi ternyata kalau tidurnya duduk ini walaupun kerek nggak jadi masalah. Itu kalau duduknya kalau maka kata para ahli fikih, kalau si pantatnya diam tetap di mak'adahu, di tempat duduknya itu nggak batal. Tapi kalau sudah melenceng gini, nah itu mah udah batal. Karena ininya udah muka, udah batal dianggapnya. Karena hilang akalnya yang ini, gitu. Nyarannya nggak apa-apa sih. Yang penting ininya jangan ini. Kalau nyarannya rada kiam ya jelas muka gitu. Yang hunjar nggak apa-apa. Tapi jangan ketika khutbah. Karena ketika khutbah mah bahaya. Khutbah Jumat. Kenapa? Enggak lah. Berubah kemana? Kan itu artinya ketutup itu ini ketekan sama badan gitu. Kalau gini kan nggak ketekan, jadi angin bisa keluar gitu. Makanya itu kata Nabi nggak apa-apa, silakan sholat, nggak apa-apa, nggak usah diulangi lagi gitu. Nah itu jadi hukum juga kan. Oh ternyata tidur ketika duduk walaupun sampai kerek gitu nggak batal gitu. Nah, salah satunya ya. Jadi yang pertama kita cari yang paling abdul dalam ibadah. Itu orang yang dapat taufik. Jadi orang yang dapat taufik mah dalam hatinya itu apa ini yang paling abdul, itu yang dikejar. Itu.
Kalau paling abdol mana? Oh ini gitu. Jadi pak boro-boro gitu. Nanti mah coba lihat orang yang dapat taufik itu pas komat, pak buru-buru tuh dia tuh pang payuna dia. Kalau enggak berarti belum dapat taufik. Tapi yang istiqomah juga bukan waktu pas subuh mah iya. Kenapa kalian ingatkan ya subuh mau paharu kadi nu adan paheula-heula. Din udin mah sering lah abdieun adan gitu. Sekali mah keringet. Terus seterusnya makan gitu. Ah, yang kedua apa? Dia mengikhtiarkan kesempurnaan dalam ibadah. Yang ketiga apa tadi? Mengusahakan apa? Kesempurnaan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi seimbang antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuh, untuk mencari dunianya, akhiratnya sama. Tuh ya. Nah, yang keempatnya dia apa? Bersaksi bahwa Allah itu memiliki sifat yang bijamil kamalat, sifat yang sempurna. Nah, Allah itu memiliki sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, beda dengan Nabi ya, beda dengan Nabi ada sifat basyariahnya, arad basyariah ya. Tapi kita yakinkan bahwa yang kelimanya wasyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasul, kita yakini bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah, Rasul Allah, utusan Allah, dan abdulul makhlukat. Makhluk yang paling abdul, paling sempurna gitu ya. Wa ala alihi wa sahbihi al injimu niran. Yang keberapa? Yang keenam, tujuh ya. Yang ketujuh, kita juga harus bersaksi bahwa keluarga Nabi, sahabat Nabi itu bagaikan nujum, bagaikan bintang. Maka kata Nabi, bintang mana saja kamu turuti pasti akan selamat, pasti kamu akan diterangi. Makanya wajar kalau para ahli hadis menyebutkan semua sahabat itu termasuk adil, semua sahabat itu termasuk tidak ada cacatnya. Maka sahabat manapun tidak akan didoifkan dalam hadis, dalam metodologi hadis maksudnya. Tapi beda dengan tabi'in atau tabi'in, mungkin dia akan dicacatkan gitu. Tapi sahabat tidak ada. Satu pun sahabat, kalau dianggap dia sahabat menghadiskan hadis, satu hadis tidak akan ditolak siapapun gitu. Kenapa? Karena kata Nabi itu seperti nujum, seperti bintang niran yang menerangi. Kita harus yakini bahwa sahabat itu yang menerangi dan ahli surga. Maka aneh, bahaya bukan orang yang mendapatkan taufik kalau mencaci maki, wah Abu Bakar mah tukang bid'ah, wah Umar mah tukang bid'ah, aduh bahaya tuh. Bahaya tuh. Itu menolak kepada keistimewaan para sahabat yang diklaim oleh Nabi, diklaim oleh Allah bahwa sahabat itu hebat. Salah satunya sahabat yang ikut perang Badar, kan itu harus diistimewakan itu. Ya. Makanya Allah menyebutkan orang yang perang Badar itu kalau mati langsung mati syahid, kalau hidup dijamin surga, masih hidup pun gitu. Makanya kita tidak boleh misalkan mencaci maki, kan sekarang ada yang banyak lah ya yang berani gitu, yang berani. Nah ini gara-gara Umar nih. Kalau nggak ada Umar mah, sholat ini kan Umar pertama, ini kan pertamanya Umar, ini pertamanya Abu Bakar, ini pertamanya Utsman gitu. Contoh misalkan, maaf sekali, adzan 2 kali, pertamanya kapan? Utsman tuh gara-gara tuh bahaya. Misalkan, ini gara-gara perpecahan umat Islam itu gara-gara siapa sih? Pertama ya Ali kan. Kata Khalifah Ali itu yang paling utama itu, sampai Ali kan sebetulnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang tidak terbunuh itu hanya Abu Bakar. Yang Umar, Utsman, Ali terbunuh, orang-orang Muslim juga dibunuhnya. Kita kan nggak terlalu terkenal ya bahwa yang 3 ini terbunuh oleh orang Muslim juga. Iya terbunuh. Itu politik juga. Makanya ada teologi Islam itu di situ. Adanya ilmu kalam di situ. Ada mengkultuskan tahkim itu, tahkim. Ini kafir, ini kafir. Makanya di situ mulailah ada Syiah, ada pertamanya Khawarij, Syiah, Murji'ah gitu, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, di situ awalnya. Tuh, mulainya.
itu masih sahabat waktu itu. Nah, itu jadi ada tetap gitu. Tapi kita yakini bahwa sahabat semuanya seperti nujum, semuanya seperti bintang. Kemana saja kita mengikutinya, kita akan benar. Makanya hati-hati, jangan sampai kita membid'ahkan atau mencaci maki salah satu sahabat. Contoh misalkan punten, terlalu cintanya kepada Sayyidina Ali, benci ke Abu Bakar, benci ke Umar, benci ke Utsman. Atau misalkan saking cintanya ke Abu Bakar, benci ke Umar, benci ke yang lainnya. Jangan. Itu. Kan ada gitu. Sekarang golongan-golongan gitu. Salah satunya kan Syiah. Itu benci ke sahabat yang lain. Gitu. Janganlah gitu-gitu. Sama Murji'ah juga gitu. Tidak senang kepada semuanya sahabat jadinya gitu. Itu bahaya ya. Itulah orang-orang yang dapat taufik. Mudah-mudahan kita dapat taufik juga. Insya Allah kita dekat dengan taufik lah insya Allah. dekat. Enggak, silakan ada ngobrolan. Silakan makan. Ya pada dah. Ustaz, kalau berkaitan dengan kejadian di Palestina. Ya. Itu berarti ada taufik dalam Palestina. Ya. Banyak yang terbunuh, banyak yang sakit. Ya. Ya. Sebetulnya oke. Kalau untuk orang-orang Palestina itu sudah taslim dia. Dia sudah taslim, sudah pasrah, sudah dia jihad. Kenapa jihad? Karena mempertahankan negara itu kan wajib. Kan itu hubul waton itu kata Imam itu kakeknya Gus Dur, kakek Gus Dur, Hasyim Asy'ari ya, hubul waton minal iman. Itu tidak sembarangan mengatakan seperti itu. Memang banyak hadis dan banyak ayat yang menyebutkan bahwa cinta terhadap negara itu memang sebagian iman. Memang hanya dikatakan oleh Imam Asy'ari ya, bukan Hasyim Asy'ari ya, Hasyim Asy'ari disebutkan hubul waton minal iman. Nah, jadi orang Palestina jelas dia mencintai negaranya, makanya dia daripada keluar negaranya lebih baik mati syahid pasti. Hanya sekarang pertanyaannya, yang kedua, pertanyaan berikutnya, orang Israel kenapa menyerang nggak berhenti? Karena dia mengklaim dalam sejarahnya bahwa Palestina itu milik dia. Jadi merasa milik dia. Ketika zaman Fir'aun diusirlah dia, jadi keluarga Kipti, artinya keluarga Kipti itu keturunan Fir'aun dan seterusnya. Kalau sekarang itu Palestina, gitu. Jadi orang-orang Yahudi itu merasa miliknya, orang Islam juga merasa miliknya. Karena tadinya memang kalau negara memang gitulah. Tapi kalau tidak dikasih Indonesia tidak. Iya, memang gitu ya. Dan prinsipnya itu Australia juga bukan tanahnya. Iya, betul. India juga sama, bukan. Sebetulnya orang Indonesia juga dalam penelitian bukan asli orang Indonesia. Mesopotamia apa namanya? Orang Indonesia juga sama sebetulnya kalau lihat ke sana mas sejarah mah. Hanya maksudnya perang ini kok nggak berhenti dan mengklaim sama-sama merasa ini lebih layak miliknya gitu. Hanya kalau kita lihat bukan masalah agamanya tetapi kemanusiaannya saja. Sudah ngeri gitu. Ini ingin membantai seperti dulu aja kan. Fir'aun ingin membantai Bani Israel kan, ingin seluruhnya ditumpas. Sampai larinya Nabi Musa dengan Bani Israel kan gitu. Ingin ditumpas kan gitu. Ingin ditumpas. Nah, sekarang juga ingin menumpas seperti itu. Jadi mungkin saja kalau dilihat dari sejarah itu dendam sejarah. Gitu. Ini artinya bukan benar atau salahnya, maksudnya kalau salah jelas salah ya, dalam hal apapun kita akan ada yang dibenarkan, mau dari agama, mau dari kemanusiaan, jelas membantai itu kan dan jelas salah gitu ya. Membantai teras-rasan gitu ya, ngeri gitu. Kalau bicara dunia
Sana yang selama ini selalu berpisah gitu kan. Ada dua kehidupan. Orang selalu bilang seimbang dunia akhirat. Padahal kalau kita lihat tidak seimbang ya kan. Iya, sebetulnya. Dunia akhirat itu jauh bisa kalau di sini ukurannya cuma 1 hari, di sana bertahun gitu kan gitu. Jadi sebenarnya pandangan orang muslimnya sebenarnya kan dunia itu dan akhirat sebenarnya satu kan. Artinya apa yang dia boleh dari dunia itu itulah sebenarnya untuk akhirat gitu. Jadi kesana jangan kayak gini, kadang-kadang kita ya ayo coba sekolah misalkan jangan lupa sholat, kayak sering itu diangkat kayak gitu ya. Padahal sekolah itu sendiri buat akhirat gitu. Gimana? Nah, memang itu disebutnya apa? Kalau bahasa sekarang itu sebut apa? Pemisahan itu, memisahkan dunia akhiratnya. Oh itu sekuler. Nah, sekuler itu sebetulnya bukan nabi, bukan. Karena nabi juga kan politiknya iya, ekonominya iya. Kan yang pertama di nabi hijrah pertama dibina oleh nabi apa? Yang pertama oleh nabi itu masjid yang dibangun kenapa? Untuk musyawarah, untuk menentukan negara bagaimana, untuk semuanya masjid pertama. Untuk apa? Untuk bicara nanti kemudian apa? Menegakkan ekonomi sehingga orang muslim membuat pasar, menandingi pasar Yahudi. Makanya kenapa orang Yahudi marah kepada Nabi, karena sekarang pasalnya kan kalau yang Islam itu manusiawi, ente sadis dan jual belinya. Kalau ini kan yang penting untung, mata kan semuanya ke Islam. Jual belinya kan ke pasar Islam belinya, walaupun orang-orang non muslim misalkan. Kenapa? Karena manusiawi. Harganya jobret sih kayak gitu. Beda, makanya disitulah marah. Jadi yang pertama Nabi lakukan juga satu masjid. Yang kedua bikin pasar. Ekonominya kuasai Nabi. Jadi tidak ada misalkan, oh dunia hilang ke akhirat, akhirat hilang ke dunia. Maka jika ada pertanyaan, Ustaz, sekarang belajar akhlak dulu, belajar fikih dulu, ibadah dulu. Ya bareng. Harus bareng, dan dua-duanya harus dipakai gitu. Nah, gitu. Nah, sama untuk akhirat dan dunia. Makanya kan kita ambil. Kita itu kan tugas kita itu dua ya. Tugas kita dua oleh Allah. Satu, ibadullah. Sebagai hamba Allah. Berarti sasarannya apa? Akhirat. Yang kedua, khalifatullah. Sasarannya apa? Dunia. Kita itu dunia dan akhirat Allah disuruh. Makanya kalau misalkan kita kerja, berarti kita sebagai khalifatullah. Itu disuruh oleh Allah. Kita sedang ngaji, ibadullah, disuruh oleh Allah. Itu. Jadi mau sekolah, mau sedang ngaji, itu dua-duanya tugas kita. Hanya tugas kita, peran kita sedang sebagai ibadullah atau sebagai khalifatullah. Itu. Hanya tadi semua yang sekolah, semua yang kerja akan dapat pahala? Belum tentu. Karena niat juga. Gitu. Dan hasilnya dipakai ibadah, enggak. Kita misalkan kerja, kan belum tentu orang kerja itu untuk ibadah semuanya, belum tentu. Hasilnya nanti belum tentu dipakai ibadah. Kalau dipakai ibadah ya, sekolah pun sama. Niatnya kan hanya ada yang ingin, saya ingin punya pekerjaan maka sekolah. Pekerjaan juga kan bisa. Iya, niatnya kalau hanya untuk hura-hura, untuk bahagia. Hanya sekali lagi kita itu memisahkan antara ibadullah dan khalifatullah. Padahal itu tugas kita dua-duanya. Maka suka ngecen, kenapa anak ustadz kok enggak pesantren? Jadi seolah-olah kalau sekolah itu bukan panah untuk ustadz. Saya ingat Belanda lagi gitu. Kan Belanda begitu. Nah, ya orang Islam udah akhirat aja, tenang. Urusan dunia makan ku AA. Orang Indonesia itu kan kalah karena apa? Karena di gobodok orang Belanda gitu. Ya Allah. Seharusnya dua-duanya ya. Makanya tadi kita harus mindsetnya kita harus berubah. Nah, kenapa? Ini salah satu penelitian ahli-ahli orang Islamnya, tokoh-tokoh muslim. Kenapa Islam itu terpuruk? Karena tadi
Jadi sudah memisahkan antara dunia dan akhirat. Jadi seolah-olah kita itu tugasnya hanya ibadah Allah. Tahu kita tugas khalifatullah, tapi tidak. Namanya khalifah itu apa sih? Pemimpin kan? Pemimpin di muka bumi namanya itu apa? Harus mengurus, mengatur, membina dan seterusnya, itu kan khalifah itu. Khalifah fil ardi kan? Khalifah itu di muka bumi gitu. Berarti ada namanya khalifah, pemimpinnya yang menghukumi, yang apa itu. Itu mindset kita aja sih sebetulnya para sejak kebanyakan mungkin katanya sih salah satunya ini pengaruh dari penjajah dulu. Jadi mindset kita itu masih ada kan di kampung. Kenaun sekolah, nampak mengaji dan mau ke akhirat sekolah kan gitu masih ada kan jawaban-jawaban seperti itu atau pernyataan seperti itu. Nah itulah bahayanya gitu. Makanya jangan salahkan kalau orang Islam terpuruk terus gitu. Karena dia mengatakan yang penting lah ini masih ada sampai saat ini gitu. Nah, saya lebih di Bandung, daerah Bandung sorean itu masih banyak tuh yang kan di situ mah pesantren Salafi itu ya. Si anaknya tuh dibawa ngaji sampai malam, mereka kan bisa nemu. Pagi-pagi tuh hingga sekolah. Besoknya tanya kenapa? Saya ikut ngaji sama mama sama Pak. Kenapa ikut ngaji? Ya kan yang lebih penting ngaji bukan sekolah. Jadi kadang-kadang timpang seperti itu. Nah itu yang mungkin menjadi mindsetnya itu yang bahayanya itu. Ke anak juga kan aja sekolah itu. Padahal kalau kita misalkan sekolahnya terpuruk, Islam tidak akan maju. Arahnya misalkan orientasinya anak masih SD, misalkan bawa ngaji sampai malam kan kalau daerah beras semua masalahnya ngaji itu semalam lagi gitu. Bisa seperti ya daerah sini sampai jam 2, jam 3 malam gitu. Ya kayak ke sana kan gitu. Kadang kan 2, 3 sampai 5 orang regional ke sini. Ceramah kayak jam 12 sampai subuh tibra gitu. Nah, saatnya anak-anaknya suka dibawa kan karena himmah gitu ya. Himah gitu. Jadi teh sekolah ramu budak lagi. Kenapa enggak sekolah? Udah malamnya udah ngaji sama mama. Ada anak masih kecil gitu banyak yang di sekolah lah hilangan. Ya. Terkait dengan nasab Ustaz. Ada saya kemarin nanya ini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dia bernasab bahwa dia mau ngasih ke orang keluarganya untuk melakukan. Nah, ada 2 kasus. Si orang yang pertama itu dia terima, dikasih uangnya dia terima, tapi karena dia merasa bahwa dia belum dari sisi mental atau dia nggak siap nih. Terus dari sisi rumah dia ingin udah sama lagi ke rumah gitu. Ini gimana dari sisi orang pertamanya dulu? Apakah dia bisa merubah? Maksudnya kan niatnya dia umroh gitu. Tapi ternyata saya kayaknya masih ini sholat juga belum terlalu ini, terus dia ke rumah saya udah mau rubuh nih misalnya gitu kan. Udah sama gimana? Si adanya ngomong ya saya udah terserah gitu. Atau gimana buat ini? Oke. Kalau yang ngasihnya dia kan ngasihnya untuk umroh. Dia sudah dapat pahala umroh. Udah selesai. Adapun misalkan diselewengkan oleh yang punyanya, itu terserah. Gitu. Kenapa terserah? Tadi alasannya saya belum siap. Oke lah. Adan. Berkumandanglah adan. Saya belum siap sholat. Maaf ya, enggak akan sholat duluan. Apakah layak itu? Enggak layak. Udah ada waktunya tepat, uangnya ada, dah. Adapun misalkan belum layak itu hanya perasaan. Bagaimana sekarang dengan keperluan yang lain di rumah misalkan gini, kalau uang pribadi bagus daripada umroh mendingan rumah dulu. Tapi kan ini dikasih oleh orang lain itu amanah gitu itu untuk umroh. Sayang orang lain ya kita justru mengkhianati. Kemudian dia kan dalam hati ya terserahlah itu misalkan, tapi tetap aja kan tadinya ingin mengumrohkan. Kan kalau untuk rumah misalkan tadi kan sasarannya bukan untuk rumah kan gitu, tapi untuk umroh supaya ya
intinya taubat lah atau apalah ibadah lah gitu. Kalau yang ngasihnya mah udah mau dia kasih dia gunakan apapun silahkan aja. Dia sudah dapat pahala umroh. Hanya yang tadi yang khianat itu kehianatnya itu dari dialihkannya itu. Khusus yang orang keduanya ini.